Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya kita bisa bergabung di meeting room kali ini. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu semuanya. Selamat siang di meeting room PCT Jabar Batch 6 4C di sesi 4 hari ini. Selamat datang kepada Bapak Instruktur Bapak Septia Nugraha. Kemudian selamat datang kepada Bapak Ibu partisipan yang baru 2 orang ya. Terima kasih telah berkenan bergabung di meeting room kali ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah saja, jaga jarak, dan tetap menjaga pola hidup sehat. Semoga pandemik ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada meeting room kali ini kami akan menyampaikan materi yang sangat menarik. Judulnya Ketika Sampah Menjadi Indah. Kalau mendengar kata sampah, itu saya merasa jijik dan takut sekali. Tapi ini sampah menjadi indah. Seperti apa ya? Baik Bapak Ibu, materi ini akan disampaikan oleh presenter atau narasumber, yaitu Ibu Dian Kusmawati Nurdin. Beliau adalah guru IPA dari MTS Negeri 3 Subang. Kemudian ada moderator, yaitu Ibu Risa Fitria dari TK Negeri Pembina Kabupaten Subang. Dan saya sendiri, Juju Junira, guru IPS dari MTS Negeri 3 Subang. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kegiatan kali ini kepada Ibu Moderator, Ibu Risa. Tapi sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk berkenan mematikan mic, atau mohon maaf sudah saya mute-kan mic-nya supaya nanti pemaparan materinya lebih jelas. Dan nanti 30 menit ya sebelum kegiatan ini berakhir saya akan meng-share presensi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengisinya. Dan yang hendak bertanya, Bapak Ibu bisa mengklik raise hand, ya, klik, kemudian atau bisa menulis di chat, ya, supaya nanti moderator bisa melihat. Terima kasih, silakan Ibu Risa. Ya, jelas. Ya, bagus Bu. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jelas sekali, cantik itu fotonya. Wow, ya. Suaranya nggak jelas, Budian? Halo, halo. Ya, jelas. Ada kedengaran? Udah, Sip. kedengaran. Oke ya. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Bantu. Mereka berpengalaman untuk membuat, bahkan ada yang sudah bisa memproduksi. Dan itu kenang-kenangan dan hal yang terindah buat mereka ya. Lalu proses pembuatannya dilakukan di sekolah dan di rumah, ada yang sebagian dibawa sama anak-anak, juga oleh peserta didik. Nah, jadi selain dus, kita juga menggunakan ranting pohon bambu. Jadi si bambunya itu dilesu, atau dilesu itu pakai lilinnya dibengkokkan, dilengkungkan supaya ada tekstur belok-beloknya gitu, biar indah. Lalu dipasang daun-daun yang itu, yang daun bambunya yang plastik. Juga dari semua ini kita sudah pernah melakukan bazar di tingkat kecamatan, juga kita melakukan bazar di Kabupaten Subang dalam rangka Kemenag tahun 2 tahun yang lalu. Dan ini semuanya adalah hasil karya guru dan hasil karya siswa dari pengolahan sampah yang ada di madrasah kita. Mungkin demikian, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Risa sebagai moderator. Terima kasih.
Iya, betul. Iya, ya betul. Makasih. Makasih. Bukan Ibu, bukan ahli itu kepala. saya mau bertanya, Bu. Iya, mau bertanya boleh? Ya, terima kasih Bu Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok Bu Risa, Bu Juju dan Bu Dian luar biasa sekali ya. Presentasinya juga bagus, menarik, dan yang mau saya tanyakan, itu apa hasil daur ulangnya dijual atau hanya untuk seumpamanya dipajang di kelas atau gimana, Bu? Satu lagi, itu pas mata pelajaran Ibu ngajar MIPA ya? IPA ya? Iya, iya. Iya, Iya, iya. betul. Apa dipraktikannya pas mata pelajaran atau ekstrakurikuler seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab, boleh langsung nggak punya utang langsung jawab aja ya. Heeh. Ah, ada, halo, halo, ada. Nah, ya. Terima kasih Bu Iis, salam kenal dari Deani, Bu Iis Kurniati ya. Terima kasih sudah gabung di room kami. Eh, betul, saya guru IPA Bu, saya guru IPA dan itu di luar dari batas konsentrasi keilmuan saya. Tetapi IPA kan dulu pernah linear dengan prakarya dan ini adalah hasil mengajar saya waktu menjadi guru prakarya. Saya jadi guru prakarya pernah 1 tahun dan di situ ada materi membuat kerajinan dari bahan alami. Disitulah saya mulai tertantang bagaimana saya menciptakan atau berkreasi membuat sesuatu gitu. Dan target saya sebagai guru prakarya waktu itu yang hanya 1 tahun, saya targetnya ingin bazar, ingin membuka pameran di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dan itu sudah dilakukan. Dan setelah itu saya nggak ngajar lagi prakarya gitu. Tapi sekarang saya masih semangat untuk memberikan inspirasi terutama untuk sampah-sampah yang komersil sifatnya dan terus menggali kemampuan anak-anak tentunya. Nah, itu tidak dimasukkan ke dalam pembelajaran materi IPA, tetapi ada di pelajaran prakarya. Terus lagi, apakah bisa dijual?
atau hanya untuk dipamerkan di kelas saja. Dan ini pemanfaatannya karena kita kemarin sudah ikut lomba, terus kita juga kan dari hasil lomba itu kita memproduksi banyak dan kita komersilkan menjadi barang yang bisa disewakan, Bu. Kalau ada hantaran pengantin, jadi hantaran pengantin itu nggak pakai apa tuh yang sewa-sewa ke salon. Kebetulan di madrasah kami banyak sekali, ada beberapa gitu, ada 5 sampai 6 orang yang dulu masih bujangan. Jadi ketika mereka mau apa, mau hantaran pengantin, mereka bisa menggunakan fasilitas ini. Termasuk Bapak instruktur kita Pak Septian juga pakai hantaran pengantinnya dari dus yang ini gitu Bu. Jadi nggak kelihatan apa barang-barangnya nggak dilihatin kayak ditutup plastik, tapi udah aja ditutup ditilep-tilep-tilep lebih efektif mungkin langsung ditutup. Dan itu kita sewa-sewakan setiap tahunnya terus Ibu. Jadi menghasilkan rupiah. Juga kita pernah menghasilkan piala juga, 2 piala dari sampah dus ini. Dan dus ini banyak tertumpuk di koperasi. Korannya juga yang dulu-dulu, sekarang kan udah nggak zaman koran ya. Yang dulu-dulu itu banyak koran-koran yang udah lapuk, yang udah kuning-kuning itu kalau dijual ke pasar juga kalau dijadikan bungkus nggak laku gitu. Jadi kita udah aja diolah aja menjadi sesuatu yang menurut saya sih menarik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Begitu Bu Iris, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Dean. Iya cukup Bu Risa. Iya makasih ya. Yuk. Ya, terima kasih buat Bunda Seruni yang ada di Pagaden. Pertanyaannya bagus. Sampahnya didapat dari hasil hasak sampah yang dari koperasi siswa yang banyak numpuk dus itu kan biasanya suka banyak dus-dus yang bekas ya. Juga tetangga sekolah kita ada tukang fotokopi yang banyak numpuk kertas tuh di gudangnya. Kita manfaatkan itu. Ya, terus juga ini selain buat ini pernah dulu kalau nggak salah ya ada anak SD tingkat kecamatan ada lomba menggunakan busana dari bahan daur ulang, dari sampah daur ulang kalau nggak salah. Dulu kita pernah membuatkan untuk anak-anak SD apa itu rok rok dari koran sama apa bahannya dari koran juga, pakai lem kayu, pakai pelitur lagi jadi keras gitu, jadi rok. Jadi sebuah rok Cinderella yang besar gitu. Dan itu kita motivasi buat anak apa buat anak-anak SD di sumbang ide dan sumbang karya dari kami untuk mereka dan mereka juga pernah di Cisalak itu menjadi juara ke-1 kostum terindah dari sampah daur ulang koran itu jadi terus saya idenya ditularkan ke guru-guru SD yang di sekeliling saya supaya mereka juga bisa berkreasi dari kertas koran ini yang bekas. Gitu. Terima kasih Ibu Seruni membuatkan rok dari apa itu namanya dari koran bekas ini. Tekniknya sama seperti itu. Kita membutuhkan lem dan pelitur itu saja yang kita gunakan untuk membuat rok di anak-anak SD kan suka seringnya pernah ada lomba bahan daur ulang untuk apa gitu. Pernah dulu saya ikut. Gitu Ibu Zen. Iya ya. Iya. Heeh. Itu di bawahnya si koran ini butuh tempat menempel kan, Bu. Jadi dia nyerek-breng ya, nyerek-breng itu kayak Cinderella. Itu si roknya itu pakai kain keras
Jadi kain keras dipakein tali rapia di sininya biar jadi rok, si kain kerasnya dibulatkan gitu ya. Nah, kita nempelkan memberikan itunya hiasannya berupa koran itu ditempel di atas itunya. Tempelkan aja di situ, di atas kain kerasnya. Udah, itu sudah seperti rok Cinderella yang besar. Ya kebayang-bayang moal karyut deui. Iya, iya. Apa? Oh iya. Oke, Ibu Ser. Tadi Dean di awal menspesifikkan ke sampah komersil yang ada di koperasi banyak dus-dus dan korannya saja dulu. Untuk botol bekas dan plastik dan bekas minuman itu ada di sesi selanjutnya. Nanti Dean akan bercerita tentang no sampah plastik. Misting oke, okay. Itu kan Bu Seru nih nanti yang menjadi moderator. Itu ada kelanjutannya, ada episode 2. Nanti materi Dean habis semua deh. Iya gitu. Ya, penasaran dong? Iya, makanya ikutin. Iya betul, ikuti terus ya nanti di hari Jumat tanggal 24 dan akan cerita tentang pengalaman pribadi di MTSN 3 Subang tentang pengolahan sampah plastik. Gitu, Bu. Iya, boleh. Boleh banget. Ya, Oh iya, aku temannya. suara Dean di sini. Hmm, ya, ya, ya. Iya, ya. Hmm, basi. Ya, jadi cari sampah. Sampah sebelum diolah itu harus dibersihkan dulu, harus dikeringkan dulu. Karena kalau sampahnya dalam bentuk basah atau bekas makanannya yang tertinggal di dalamnya itu bisa mendatangkan bakteri dan berbau. Jadi tentunya kami juga ketika datang mengolah mengolah sampah dus ya terutama ya mengolah sampah dus itu kita jemur dulu supaya kering. Kan ada yang lembab, ada yang berjamur gitu. Jadi harusnya ya sebelum kita olah menjadi sesuatu yang cantik, harusnya sampahnya kita bersihkan dan keringkan dulu supaya tidak banyak bakterinya. Kan sayang nanti kalau kreasinya udah bagus, kerajinannya sudah cantik, ternyata sampahnya kotor di dalamnya, kan sayang juga ya. Jadi kerjanya perasaan tuh jadi sia-sia gitu perasaannya ya. Ya jadi harus dalam kondisi bersih, harus dibersihkan dulu. Kita juga memilah sampahnya yang masih bisa digunakan atau misalkan barang-barangnya, dus-dusnya kalau di gudang itu kan ada yang udah sobek, jangan yang udah sobek, kita cari yang masih rapih gitu. Jadi kalau dus botol susu juga susunya harus dibersihkan dulu supaya dikeringkan, dijemur, nanti dia akan bersih. Itu Ibu.
Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Halo? Ya, ada. Ya, ya itu. Heeh. Ya, ya udah lanjut. Oh, mudah-mudahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Boleh, boleh sebanyak-banyaknya. Iya, bank sampah ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan tentang bank sampah ini di madrasah kita, kemarin kan kita sudah ikutan lomba sekolah sehat ya. Di kita sudah memiliki bank sampah. Sampahnya dipilah menjadi dua, yang sampah organik dan sampah anorganik. Itu ada di tong sampahnya juga terpisah, juga memiliki kantong bag bekas apa itu untuk makanan-makanan yang bisa busuk, kita masukkan ke dalam kantongnya supaya menjadi kompos. Lalu yang botol-botol bekas minuman itu kita pisahkan dan kita bisa mengolahnya. Lalu ada lagi anak-anak yang banyak makan bekas ciki, bekas coklat. Nah, ini di sini nanti selanjutnya akan dibahas tentang ekobrik, bagaimana kita membuat ekobrik dari sisa-sisanya. Lalu ada lagi sampah anorganik tetapi yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti kalau anak-anak makan cilok dibungkus plastik, itu kan nggak bisa didaur ulang, itu kan jijik ya gitu kalau misalkan bertumpuk banyak gitu. Dan di madrasah kita dulu seperti itu. Jadi banyak sampah yang namanya sampah residu yang tidak bisa didaur ulang tetapi dia anorganik dari plastik itu. Dan sampah itu dulu dimasukkan ke dalam eh, tong khusus gitu. Tapi dari situ kita tidak berjalan lancar. Jadi akhirnya semua siswa MTSN 3 Subang sekarang tidak boleh menggunakan plastik untuk makanan. Jadi mereka semua diwajibkan membawa misting dan ini akan dibahas pertemuan selanjutnya. Juga kita bekerja sama dengan tukang dagang. Tukang dagangnya dirajin. Semuanya, terima kasih. Alhamdulillah ya kita sudah menyaksikan tadi pemaparan materi dari Ibu Dean. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua bisa memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu yang ekonomis, ya, sesuatu yang berharga, dan kita kurangi sampah untuk menuju Indonesia yang lebih hijau. Sekian untuk meeting room kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam sesi ini banyak kekurangan. Saya serahkan kepada host sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim. Bu Risa, halo.